Satu, tujuannya untuk memastikan agar Madin TPQ di Probolinggo itu mendapatkan perhatian yang layak. Karena itu menurut saya memang sangat urgen, sangat mendesak perda ini sebagai payung hukum Pemkab untuk memfasilitasi Madin dan TPQ. Oke. Apapun judul anggarannya itu, yang penting ada payung hukumnya. Yang kedua ya konkret, karena selama ini pemerintah Kabupaten Probolinggo belum pernah mengalokasikan itu kepada Madin dan TPQ secara layak. Assalamualaikum Sobatin, ketemu lagi dalam Kopi Time, obrolan santai yang inspiratif, positif dan juga membangun. Tentu saja untuk membahas isu-isu menarik, utamanya di Probolinggo. Kali ini kita akan membahas tentang mengapa Perda Diniyah atau mengapa Perda Pendidikan Diniyah. Tentu saja dengan narasumber yang sudah paham betul apa itu Perda Diniyah, yaitu kami menghadirkan Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Mas Malik Haramain. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas, kita langsung saja membahas tentang Perda Pendidikan Diniyah. Ya. Oke, mengapa ada perda dan harus ada Perda Pendidikan Diniyah? Ya, sebetulnya Perda Pendidikan Diniyah ini latar belakangnya karena memang selama ini guru-guru Madin, guru-guru TPQ itu tidak terfasilitasi dengan baik, terutama di Probolinggo. Oleh karena itu sebetulnya gagasan untuk membuat Perda Pendidikan Diniyah ini adalah satu, tujuannya untuk memastikan agar Madin TPQ di Probolinggo itu mendapatkan perhatian yang layak. Yang kedua, agar ustadz-ustadz yang mengajar baik di Madin maupun TPQ itu juga terfasilitasi dengan pasti dan layak. Yang ketiga, sebetulnya kita ingin agar murid-murid atau siswa-siswa yang tidak mondok itu juga mendapatkan pendidikan yang layak, pendidikan diniyah, apakah itu di TPQ ataukah di Madin. Nah, oleh karena itu ini sebetulnya payung hukum ya, sehingga kemudian pemerintah Kabupaten Probolinggo kalau Perda Diniyah ini disahkan maka otomatis perda ini harus dijalankan. Oleh karena itu kami berharap agar Perda Diniyah ini mendapat dukungan dari masyarakat, terutama dari aktivis pendidikan, terutama pendidikan agama yang selama ini ada di Kabupaten Probolinggo. Tadi pertanyaan saya adalah mengapa? Itu tadi alasan benar bahwa mengapa harus ada Perda Madin? Karena memang harus ada perhatian khusus ya. Karena selama ini di beberapa kabupaten di Jawa Timur dari 38 kabupaten kota itu masih ada sekitar 6 kota kabupaten yang belum punya Perda Diniyah. Termasuk Probolinggo. Artinya di 6 kabupaten itu perhatian terhadap Madin, terhadap TPQ itu masih sangat terbatas dibanding kabupaten-kabupaten lain yang sudah punya Perda Diniyah ini. Kalau boleh tahu apa sih itu isi dari Perda Pendidikan Diniyah itu sendiri, atau tadi masyarakat biasanya manggilnya Perda Madin ya, gitu. Ya biasanya lebih akrab di masyarakat itu Perda Madin. Betul. Isi terpentingnya sebetulnya atau substansi yang kita bayangkan nanti dari perda itu, satu, kita ingin memastikan perhatian dari pemerintah kabupaten. Yang kedua, lebih khusus lagi, kurikulum tentang Madin dan TPQ nanti bisa dibahas di di antar masyarakat, mungkin bisa forum komunikasi Madin dan Takmiliyah dengan pemerintah dan dengan DPR. Yang ketiga, sebetulnya kita ingin memastikan agar banyaknya Perda Madin, banyaknya Madin TPQ di Kabupaten Probolinggo itu bisa terfasilitasi oleh APBD, ya, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Memang selama ini banyak difasilitasi oleh Kemenak Republik Indonesia, tetapi fasilitasi itu masih kurang ya. Dan sebetulnya ada dari provinsi juga, tapi tetap masih kurang. Kalau kemudian dibandingkan dengan jumlah Madin, jumlah TPQ yang ada di Probolinggo yang ribuan itu, saya kira jauh dari kata layak. Itulah yang menjadi alasan utama sehingga
Perda Diniyah ini bisa kita dorong menjadi perda. Oke. Tadi Perda Diniyah ini memilih Kabupaten Probolinggo tentunya belum punya dari Perda Pendidikan Diniyah. Nah, Mas Malik sebagai Ketua DPC PKB di Kabupaten Probolinggo ini turut mendukung ini ya akhirnya ya untuk adanya perda ini ya, menjadi alasannya seperti itu. Ya, jadi saya sebagai Ketua DPC menginstruksikan kepada teman-teman FKB untuk segera mendorong agar Perda Pendidikan Diniyah ini segera dibahas di DPRD ya. Dan kami berharap partai-partai lain, fraksi-fraksi lain satu visi sama kita untuk mendorong perda ini. Karena tadi alasannya sudah urgen, sudah mendesak. Sekali lagi tujuannya untuk memperhatikan dan memfasilitasi guru-guru yang ada di Madin maupun TPQ. Jumlahnya fantastis ya. Kalau misalkan kita lihat jumlah TPQ itu di Probolinggo sekitar 2000-an. Kemudian Madin itu sekitar 1200-an ya. Madin ini luar biasa besar. Dan poin pentingnya dari Madin dan TPQ itu adalah membentuk karakter building siswa. Membentuk kader kita itu punya akhlakul karimah dan mengerti tentang agama, terutama agama Islam. Karena itu menurut saya memang sangat urgen, sangat mendesak perda ini sebagai payung hukum Pemprov untuk memfasilitasi Madin dan TPQ. Oke, dari penjelasannya tadi nih Mas Malik ya, bahwa untuk perda Madin ini sendiri nantinya akan membantu memfasilitasi para guru nih, ya, agar tercover di APBD. APBD ya. Kiranya untuk Kabupaten Probolinggo ini dengan jumlah lembaga pendidikan diniyah yang cukup banyak ya, ada pondok pesantren, belum lagi nanti TPQ dan yang lain sebagainya, bisakah untuk mengcover semuanya ini? Saya kira bisa ya. Sebetulnya Pemprov Jawa Timur itu sudah punya program Bosda Madin provinsi ya. Itu diharuskan kemudian harus ada dana sharing dari Pemkab, Bosda dari Pemprov. Jadi misalkan dari Pemprov 6 bulan, maka sebetulnya harus ada dana sharing dari Pemkab untuk menambah 6 bulan lagi. Tetapi karena dana sharing itu tak kunjung ada di Probolinggo, makanya Bosda itu hanya 6 bulan di Probolinggo. Sementara di kabupaten lain itu Bosda Madin mereka itu 1 tahun. Itu yang pertama. Jadi bisa kita bayangkan bahwa dana sharing itu tidak ada otomatis tidak terfasilitasi dengan baik ya. Saya ingin pastikan bahwa kita bisa memfasilitasi itu. Kami sebetulnya sudah menghitung ya. Di Probolinggo itu ada sekitar 1.200 Madin. Kalau 1.200 Madin itu per Madin kira-kira gurunya 5 orang, maka ketemu di angka kira-kira 6.000 guru Madin ya. Kalau kita kasih insentif 200.000, 250.000 per bulan, itu kira-kira menghabiskan uang 14 miliar. 14 miliar ya. Sementara untuk TPQ-nya itu ada 2000 TPQ ya. 2000 TPQ kira-kira satu TPQ itu gurunya 2 orang. Itu kan berarti ada sekitar 4.000 guru TPQ ya. Kita setelah hitung per bulan kemudian per tahun itu paling angkanya di atas 8 miliar. Artinya sebetulnya untuk memfasilitasi Madin, untuk memfasilitasi TPQ, kita paling butuh duit kira-kira 15 sampai 20 M. Sementara postur APBD kita itu sangat memungkinkan untuk memfasilitasi itu. APBD kita itu kan jumlahnya kira-kira 2,4 sampai 2,6 triliun. Meskipun untuk 2023 itu besok akan turun kisaran menjadi 2 triliun ya. Ya dikeluarnya pengeluarannya rutin sekitar 60 sampai 65%, saya kira kita punya duit sekitar 900 sampai 1 triliun untuk memfasilitasi Madin dan TPQ itu. Kita hanya butuh kira-kira 25 sampai 30 miliar. Saya kira sekian persen kecil itu kalau diambilin dari APBD. Artinya menurut saya kok bisa gitu. Kabupaten lain bisa kok, kenapa Kabupaten Probolinggo tidak bisa? Nah, untuk pesantren sebetulnya sudah punya undang-undangnya sendiri. Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 kalau tidak salah ya. Artinya sebetulnya pesantren kita itu sudah juga terfasilitasi oleh pemerintah, terutama pemerintah pusat. Artinya dengan skema yang seperti ini, rasanya kok bisa ya. Kita bisa memfasilitasi TPQ, Madin, bahkan mungkin kita bisa memfasilitasi takbir masjid misalkan atau marbot masjid. Dengan postur anggaran yang kita punya,
saya kira kita mampu lah untuk memfasilitasi itu. Kalau bicara tentang biaya, itu siapa sih yang tidak mau ya untuk diberikan insentif kayak tergantung goodwill-nya, goodwill pemimpin kita dalam kurung kepala daerah kita. Nah, itu kalau misalnya membicarakan postur APBD, nanti kita akan tambah menjauh nih. Jauh. Lagi nanti pendapatan daerahnya berapa, nanti kita tidak berimbang nih, kita bisa nggak sih untuk memfasilitasi guru-guru ini, walaupun itu hanya tadi nggak sampai 300.000 ya, cuma 200.000 sampai 250.000. Nanti kita sambil lihat posturnya itu. Tapi 250.000, 300.000 saya kira bisa lah kita fasilitasi ya. Nilai itu sudah cukup ya untuk mensejahterakan guru per bulan ya, sedikit menambah kesejahteraan atau income guru lah. Gitu. Nah, ada lagi nih, kalau nggak salah kemarin itu kan sempat diberitakan juga di Times Indonesia bahwa ada beberapa tokoh atau ada beberapa lembaga kemasyarakatan yang menanyakan gitu ya, datang ke kantor DPRD Kabupaten Probolinggo, menanyakan tentang dua hal yang paling urgent adalah finansial. Kalau misalnya ngomong kayak gitu tuh, respon dari DPC PKB ya dari... Ya, memang perda ini salah satu terpentingnya adalah alokasi anggaran. Ya, memang itu juga salah satu tujuan kita. Jadi dengan postur APBD yang kita punya dan kesimpulannya memungkinkan, maka kita perda ini semacam menjadi payung lah, menjadi instrumennya kepala daerah atau pemerintah kabupaten untuk mengeluarkan alokasi anggarannya untuk untuk Madin dan TPK. Jadi sebetulnya fasilitasi yang paling layak, yang paling konkret itu sebetulnya ya anggaran itu. Ini tidak akan berbenturan dengan Kemenak ya? Saya kira enggak ya, karena Kemenak itu ada urusannya sendiri, ada programnya sendiri ya. Kemenak itu ngurusin Sarpras, ngurusin guru PNS, meskipun juga dia punya kebijakan sertifikasi guru swasta itu. Tetapi pemerintah kabupaten itu bisa mengeluarkan dengan nomenklatur yang lain. Apakah nomenklaturnya itu insentif, apa nomenklaturnya itu bantuan operasional atau apa, saya kira itu nggak terlalu penting ya. Yang penting apapun judul anggarannya itu, yang penting ada payung hukumnya. Yang kedua ya konkret, karena selama ini pemerintah Kabupaten Probolinggo belum pernah mengalokasikan itu kepada Madin dan TPK secara layak begitu. Kalau misalnya masuk ke postur APBD, nanti jurusannya kemana ini? Apakah ke bidang Kesra atau ke dinas pendidikan yang menaungi pendidikan ini? Ya, saya informal sudah studi komparasi ke teman-teman kabupaten lain, ya, misalkan di Lumajang, misalkan di Kabupaten Pasuruan. Jadi perda ini nanti duitnya untuk alokasi tadi ke Madin sama TPK itu dititipkan di Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan. Jadi Dinas Pendidikannya nanti yang mengeksekusi itu semua, bukan di Kemenak Republik Indonesia, karena Kemenak kan struktural mereka. Menurut saya nggak masalah mau dititipkan di mana duit itu, asalkan duit itu dikeluarkan. Banyak orang memang kemudian berkata atau berkesimpulan ini besar banget gitu kan. Sebetulnya kalau dilihat dari tiap-tiap guru nanti dapat berapa itu kecil banget. Jangan dilihat 30 atau 35. Jangan dilihat jumlah, jumlah kecuali globalnya. Misalkan satu kepala dinas atau uang sekian banyak itu numpuk di satu dinas, itu baru besar. Tapi uang itu kan dibagi. Tadi sudah kita hitung ribuan guru TPK dan guru Madin itu kita kasih ke mereka sebagai insentif atau apa, itu jadi kecil. 250.000 untuk seorang ustadz per bulan itu kan kecil banget gitu kan. Makanya tolong teman-teman dan masyarakat jangan dilihat globalnya, bonggolannya, tapi dilihatlah uang itu untuk apa. Saya juga sering dikritik. Ini kalau Pak Malik jadi bupati katanya banyak uang itu yang keluar besar untuk itu. Nggak masalah menurut saya. Kita mengeluarkan uang untuk besar kepada TPK, kepada guru Madin, bahkan mungkin kepada takmir masjid. Itu saya kira oke, nggak masalah begitu. Dan tidak akan banyak mengurangi program yang lain, apakah itu infrastruktur, apakah jalan dan sebagainya. Jadi saya sudah mempelajari postur APBD Kabupaten Probolinggo. Kesimpulan saya, dan saya yakin itu bisa kita lakukan. Dan sama sekali tidak akan banyak mengganggu program-program yang lain. Seandainya perda itu sudah dibahas,
dibahas, kemudian sudah disahkan, sudah diuji publik dan lain sebagainya. Pelaksanaannya sendiri seperti apa? Ya, nanti kan setelah perda itu disahkan pasti ada juknis ya, petunjuk teknis tentang pelaksanaan itu. Jadi contoh misalkan begini, ya kira-kira bayangan saya nanti ada satu bab atau pasal lah begitu yang bunyinya bahwa pemerintah Kabupaten Probolinggo wajib memfasilitasi dalam bentuk mengalokasikan sekian anggaran lewat APBD ke TPQ dan Madin. Nah, nanti kekhawatiran saya tiba-tiba kemudian masyarakat membuat Madin yang banyak, TPQ yang banyak. Makanya kita batasi nanti di aturan peralihan itu. Makanya, kan banyak sekali nanti. Ini kan daerahnya cukup luas. Bukan hanya yang ini ya, mungkin ada pendidikan diniyah yang baru yang akan muncul. Karena memang banyak sekali daerah-daerah di Kabupaten Probolinggo yang cukup luas ini yang masih belum mempunyai TPQ. Udah kita bayangkan. Sudah dibayangin itu kan. Bahkan penambahannya sampai berapa persennya gitu. Bahkan Madin yang sudah ada kita verifikasi. Jadi jangan samakan misalkan Madin yang muridnya mohon maaf hanya 5 orang disamain dengan Madin yang muridnya 50 atau 100 orang. Itu juga butuh verifikasi. Nah, karena itu peran dari kepala daerah, bupati itu menjadi sangat-sangat penting atas pelaksanaan Madin itu, atas pelaksanaan TPQ itu. Kalau bupatinya punya komitmen untuk benar-benar tahu bagaimana situasi dan kondisi kesejahteraan TPQ dan guru Madin, saya kira pasti dia akan melaksanakan perda ini. Terakhir, harapan yang ingin Mas Pali sampaikan kepada seluruh pendidikan ini yang ada di Kabupaten Probolinggo atas perda Madin yang sedang lagi hangat-hangatnya dibahas ini, mungkin sampaikan. Ya, sebetulnya tujuan utamanya adalah atau ultimate goalnya adalah bagaimana pembangunan karakter building menuju siswa atau SDM yang berakhlakul karimah itu kan adanya di pondok. Tapi tidak semua anak itu kan mau mondok. Karena itu TPQ Madin menjadi andalan di sini. Ya, kita berharap agar peserta didik di Madin maupun di TPQ itu bisa berproses, bisa kita bangun karakter buildingnya sehingga kemudian tujuan bangsa kita untuk membuat anak kita tidak hanya cerdas, pintar, tetapi juga berkarakter, punya akhlakul karimah itu bisa kita capai. Jadi itu tujuan utamanya. Adapun kemudian kita fasilitasi gurunya, kita fasilitasi ustadznya dan ustadzahnya, itu adalah salah satu langkah untuk kemudian agar mereka benar-benar serius mendidik anaknya sehingga punya akhlakul karimah. Oke, baik. Nah, Sobatin, itu tadi perbincangan atau obrolan santai kita tentang perda pendidikan diniyah atau yang biasa disebut Perda Madin bersama dengan Mas Malik, Ketua DPC PKB Kabupaten Probolinggo. Sampai jumpa di Kopi Time selanjutnya, obrolan inspiratif, positif dan juga membangun. Wassalamualaikum.